Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Paired Indonesia. Di video kali ini, gue mau share 10 soft skill penting yang paling dicari di perusahaan global. Yang mana itu adalah perusahaan-perusahaan yang akan meng-hire kalian jika kalian apply-nya melalui Paired. Sebelum kita mulai, apa sih itu soft skill? Soft skill adalah keterampilan yang non-teknis ya, yang berkaitan dengan bagaimana kalian bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Berbeda dengan hard skill ya, yang sangat spesifik dan juga bisa diukur. Soft skill ini lebih sulit diukur, tapi sangat penting dalam menentukan kesuksesan karir kalian. Oke, langsung aja kita masuk ke skill yang pertama, yaitu adaptabilitas. Dunia kerja itu kan berubah terus ya, dan perusahaan global pasti akan selalu mencari orang-orang yang bisa beradaptasi dengan cepat. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat itu sangat-sangat dihargai dan sangat-sangat dibutuhkan. Perusahaan akan mencari karyawan yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, pasar, dan juga lingkungan kerja yang dinamis. Apalagi buat kalian yang mungkin sebelumnya kerja di kantor secara offline, dan nanti kalau tiba-tiba harus kerja secara remote ya, dan itu WFH, itu kan harus menyesuaikan diri lagi gitu kan. Jadi ya harus benar-benar adaptif dan benar-benar menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, sekarang kita masuk ke soft skill yang kedua, yaitu adalah komunikasi lintas bahasa dan juga lintas benua. Nah, ini sebenarnya penting banget ya, karena kalau di perusahaan global itu kan kalian kerja sama orang-orang yang ya sebenarnya dari mana aja gitu ya backgroundnya, dari berbagai negara gitu. Jadi kalian mesti bisa ngobrol enak dengan siapa saja. Pahami juga perbedaan budaya, kemudian juga hindari miscommunication. Intinya jangan sampai kalian itu nggak paham bahwa ada banyak sekali perbedaan dari cara komunikasi dan cara koordinasi. Kemampuan untuk menyampaikan ide dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis, itu juga sangat penting dalam lingkungan kerja yang global seperti di Paired ini ya. Dan ini juga termasuk untuk kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris, yang mana ini udah jadi standar minimal kalau kalian mau kerja di perusahaan luar negeri ya. Apalagi secara remote gini kan, berarti komunikasi ini kan sangat-sangat penting gitu. Jadi kalau di konteks ini tidak hanya sekedar menguasai bahasa Inggris karena itu hard skill, tapi soft skillnya adalah bagaimana kalian bisa memanfaatkan bahasa Inggris ini untuk bisa berkomunikasi dengan lebih efektif, kemudian juga dengan lebih jelas, dan juga kalian bisa memahami apa saja yang memang dijadikan pembicaraan dalam pekerjaan nantinya sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke soft skill yang ketiga, yaitu kecerdasan emosional. Nah, kalau ngomongin soal kecerdasan emosional, ini kita kalau sebagai individu ya, kita tuh nggak bisa sekedar mengandalkan kepintaran kita ya, karena ini nggak cuma soal pinter secara akademis gitu, tapi juga pinter ngatur emosi. Ya, kecerdasan emosional itu kan banyak ya, beragam ya. Salah satunya ya mungkin kalian bisa memahami perasaan orang lain, kalian punya empati, terus juga nggak gampang kepancing marah gitu ya. Pokoknya jadi orang yang paling enak lah diajak kerjasama. Memahami dan mengelola emosi diri sendiri serta orang lain ini sangat penting ya dalam kerja di lingkungan yang global seperti ini. Dan ini juga membantu untuk membangun hubungan, kemudian juga mengelola konflik ya, dan juga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Jadi isinya nggak cuman orang-orang marah lagi ngumpul gitu ya. Oke, skill yang keempat yaitu adalah kreativitas dan juga inovasi. Karena perusahaan jelas ya ini butuh orang-orang yang bisa ngasih ide-ide segar. Jangan cuma nurut-nurut aja, jangan cuma manut-manut aja gitu kan, tapi berani kasih solusi yang kreatif dan juga solusi yang inovatif. Misalnya gimana cara bikin online meeting itu jadi lebih seru, atau gimana caranya kalian bisa ningkatin produktivitas di tim kalian. Nah, itu tugas kalian tuh nanti kalau misalnya kalian kerja secara remote ya. Karena perusahaan ini selalu mencari karyawan yang bisa berpikir out of the box. Kreativitas ini penting dalam menemukan solusi yang inovatif dan juga untuk problem solving, karena di bisnis ini banyak sekali tantangannya. Oke, yang kelima yaitu adalah kemampuan belajar cepat ya. Karena teknologi ini berubah cepat sekali ya, secepat kilat gitu kan. Jadi kalian mesti bisa belajar skill-skill yang baru dengan cepat ya. Mulai dari software baru, terus juga tren digital marketing terbaru kalau misalnya kalian digital marketing, kemudian juga sampai cara analisis data terkini kalau misalnya kalian data analis gitu kan. Termasuk juga kalau kalian yang kerjanya di bidang kreatif kayak gue gitu ya, itu kalian perlu banget untuk ikutin dan juga tahu tren-tren apa saja yang ada di dunia konten ini ya, di dunia sosial media. Kemudian kalau misalnya kalian juga seorang video editor, let's say gitu ya, kalian juga harus mempelajari tuh visual style yang terbaru ya, transisi yang terbaru. Pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan zaman ya, karena informasi dan teknologi itu bergerak begitu cepat, dan juga kita sebagai individu ya harus segera juga mempelajarinya dengan cepat. Jadi ya jangan pernah berhenti belajar. Oke, kita masuk ke skill yang selanjutnya, yaitu adalah manajemen waktu. Karena kerja remote itu kan sebenarnya butuh disiplin tingkat dewa ya, karena kalian kan nggak ada yang ngawasin gitu. Kalian harus bisa ngatur waktu kerja sendiri, ngeset prioritas sendiri, dan tetap produktif juga meskipun nggak ada yang ngawasin. Jangan sampai keasikan nonton Netflix misalnya atau nge-YouTube ya pas lagi jam kerja. Dalam settingan kerja remote, kemampuan untuk mengelola waktu dan juga prioritas ini menjadi sangat krusial. Ini juga termasuk kemampuan untuk menetapkan tujuan, kemudian juga mengorganisir tugas dan juga menepati deadline
deadline-deadline yang sudah di-set. Oke, sekarang kita masuk ke soft skill yang ketujuh, yaitu kolaborasi secara virtual. Kolaborasi itu kan sebenarnya nggak cuma di kantor doang ya. Kalian harus jago kolaborasi secara online, pakai berbagai tools ya, mulai dari video call, kemudian juga ada project management software, sampai brainstorming secara virtual ya. Intinya bikin kerja tim itu semakin lancar ya, meskipun ya nggak ketemu secara langsung. Bekerja dalam tim virtual kayak gini ya, itu sebenarnya membutuhkan skill kolaborasi yang kuat ya, karena ini meliputi kemampuan untuk berkoordinasi, kemudian juga berbagi informasi, dan juga berkontribusi yang lebih efektif dalam berbagai project-project yang lagi di-handle sama tim. Oke, sekarang kita masuk ke soft skill yang selanjutnya, yaitu critical thinking. Sebenarnya kalau critical thinking ini nggak harus di kerjaan remote doang ya, di perusahaan global ya, di kerjaan biasa juga kalian harusnya ya punya gitu critical thinking. Karena perusahaan sebenarnya butuh orang-orang yang bisa menganalisis masalah dengan jitu. Nggak asal cuma terima info mentah-mentah, tapi juga bisa menimbang dan mempertimbangkan berbagai faktor dan juga berbagai sisi gitu ya berpikirnya ya. Terus juga kalian harus kasih solusi yang make sense. Jadi ya asah terus kemampuan berpikir kritis kalian. Kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi situasi, dan juga membuat keputusan yang tepat itu juga sangat dihargain oleh perusahaan ya. Apalagi perusahaan-perusahaan yang global gitu kan. Mereka nggak banyak basa-basi, kalau memang ada masalah langsung aja to the point masalahnya apa gitu. Dan ya akhirnya ya ini juga termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks ya, atau problem solving gitu. Jadi intinya critical thinking ini dibutuhkan untuk berbagai problem solving dan juga decision making, karena dalam dunia kerja apalagi di perusahaan global itu challenge-nya banyak ya, dan sangat-sangat membutuhkan critical thinking gitu. Oke, sekarang kita masuk ke soft skill yang selanjutnya, yaitu continuous learning and flexibility ya. Dunia kerja ini kan sebenarnya penuh dengan kejutan ya. Kadang ada proyek dadakan, kadang juga deadline bisa berubah gitu ya, atau mungkin strategi perusahaan yang tiba-tiba juga berubah. Nah, di sini kalian harus bisa adaptasi dengan cepat dan juga tetap perform maksimal dalam situasi apapun. Fleksibel itu adalah kunci ya. Jadi dunia kerja ini kan terus berevolusi ya, dan perusahaan pastinya akan sangat menghargai karyawan yang ingin terus belajar ya, dan juga untuk mengembangkan diri. Ini termasuk kemampuan-kemampuan untuk mempelajari skill-skill baru dan juga mengikuti tren dari industri. Intinya kalian harus terus learning dan juga fleksibel lah dalam melaksanakan tugas-tugas yang diwajibkan oleh perusahaan. Oke, soft skill yang selanjutnya adalah stress management, di mana bekerja dalam lingkungan global itu bisa sangat menantang ya, dan pastinya penuh masalah. Kemampuan untuk mengelola stres, kemudian juga bangkit dari kegagalan, dan juga tetap produktif di bawah tekanan itu pasti akan sangat dihargain oleh perusahaan. Kenapa hal ini penting? Karena dunia kerja itu selalu menuntut kita untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, dan setiap tugas pasti ada masalah, dan setiap masalah akan membawa kita kepada stres. Penting untuk selalu mengelola stres dengan baik ya, dan juga memahami titik jenuh diri sendiri. Dan kalau kita udah tahu titik jenuh kita pasti bisa mengetahui kapan kita harus ngelakuin hal yang kita suka sejenak ya, untuk mengurangi beban atau stres jika sudah mulai muncul. Berani bertanya dan minta bantuan jika diperlukan. Berdiskusi dan berkomunikasi dengan baik, dan selalu yakin bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Nah, itu dia guys 10 soft skill yang lagi hot banget di 2024, dan menurut gue ini sangat kepake nantinya dan sangat penting buat kalian yang pengen berkarir di perusahaan yang sifatnya itu global kayak yang Per tawarkan ya. Jadi mulai dilatih sekarang dan mulai aware sama soft skill kayak gini. Hard skill itu penting, tapi soft skill juga nggak kalah penting, jadi dua-duanya kalian harus pelajari dengan baik ya. Oh iya, kalau misalnya kalian punya pengalaman terkait soft skill yang tadi udah gue jabarkan, boleh dong tuliskan di kolom komentar di bawah. Nah, buat kalian yang mungkin saat ini sudah memahami berbagai soft skill yang dibutuhkan untuk mendapatkan kerja secara global melalui PERT ya, tentu saja kalian cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena PERT Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company, yang company-nya ada di US dan juga ada di Eropa. Apply sebanyak-banyaknya dan disesuaikan dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kalian. Semoga kalian bisa dapetin kerjaan secara remote. Ya, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian tidak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.